Perkenalkan, nama saya Carol Robeka Bukit. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai beberapa jurnal untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio. Daftar isi dari materi yang akan saya sampaikan ada beberapa hal. Inilah beberapa poin yang akan saya sampaikan dalam presentasi. Yang pertama, pengaruh diversifikasi terhadap kinerja perusahaan. Yang kedua, hipotesis pasar efisien, tinjauan pustaka sistematik, dan yang ketiga, peran big data dalam kajian keuangan perilaku. Yang pertama, pengaruh diversifikasi terhadap kinerja perusahaan. Nah, latar belakang permasalahannya. Isu mengenai diversifikasi perusahaan yang menjadi perdebatan apakah membawa dampak positif atau negatif terhadap perusahaan. Berdasarkan minimnya penelitian mengenai diversifikasi untuk mengetahui apakah perusahaan yang menggunakan diversifikasi memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan dengan perusahaan yang tidak melakukan diversifikasi. Latar belakang penelitian ini dilakukan adalah untuk melihat apakah diversifikasi yang dilakukan oleh perusahaan apakah nantinya akan meningkatkan kinerja dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, analisis kasus. Dari hasil uji beda yang dilakukan menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan yang melakukan diversifikasi memiliki nilai excess value yang negatif. Berarti bahwa dapat diindikasikan bahwa kinerja perusahaan diversifikasi memiliki kinerja yang kurang baik jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melakukan diversifikasi. Dengan excess value yang menjadi ukuran berlebihan nilai perusahaan yang tidak terdiversifikasi terhadap perusahaan segmen tunggal dengan mengontrol efek industri. Hasil pengujian juga mengidentifikasikan perusahaan yang melakukan diversifikasi atau multi segmen memiliki kinerja yang lebih rendah dibanding perusahaan yang tidak melakukan diversifikasi atau single segment. Hasil tersebut sesuai dengan uji beda yang dilakukan untuk melihat perbedaan kinerja antara perusahaan yang melakukan diversifikasi dengan perusahaan yang tidak melakukan diversifikasi, yang tidak dengan hasil menunjukkan rata-rata kinerja antara kedua kelompok sampel perusahaan, bahwa perusahaan yang melakukan diversifikasi memiliki rata-rata kinerja yang lebih rendah daripada perusahaan yang tidak melakukan diversifikasi. Selanjutnya, kesimpulan. Melihat dari segi agensi teori, diversifikasi akan membuat manajer melakukan tindakan over investment yang berlebihan yang dikarenakan adanya distorsi terhadap alokasi kapital secara internal, sehingga menjadi tidak efisien dan mengakibatkan proyek-proyek yang didanai memiliki risiko tinggi. Hal ini sesuai dengan hasil kinerja penelitian yang menunjukkan perusahaan yang melakukan diversifikasi memiliki rata-rata kinerja yang lebih rendah daripada perusahaan yang tidak melakukan diversifikasi. Selain itu, diversifikasi membuat perusahaan menjadi tidak fokus karena memiliki banyak segmen usaha. Tindakan controlling merupakan ataupun monitoring sering tidak efisien dan sulit diterapkan secara sempurna karena memakan biaya yang cukup tinggi. Sehingga goal congruence yang ditetapkan oleh kantor pusat sering kurang efektif karena manajer divisi mementingkan divisinya sendiri. Untuk referensi bisa dilihat dari link tersebut. Yang kedua itu ada mengenai jurnal hipotesis pasar efisien, tindakan pustaka sistematik. Latar belakang masalah dari penelitian ini adalah banyak peneliti maupun investor memiliki pandangan berbeda mengenai tinjauan tentang konsep EMH. Secara teoritis, EMH memang merupakan kondisi ideal, namun para peneliti menganggap bahwa konsep ini pada akhirnya tidak realistik. Namun, sikap dari para pelaksana pasar bursa selalu mempunyai kecenderungan untuk menyebabkan pasar tidak efisien. Berdasarkan hal tersebut, hal inilah yang melatar belakangi penelitian ini untuk membahas kembali mengenai teori pasar efisien yang dikaji secara empiris. Analisis kasus. Hipotesis pasar yang efisien menyatakan bahwa harga aset apapun bergantung pada informasi, sedangkan teori keuangan perilaku menyatakan bahwa harga bergantung pada reaksi pelaku pasar terhadap informasi tersebut. Hasil dari hipotesis pasar efisien ialah
bahwa pengujian efisiensi pasar susah dan terdapat kemungkinan besar lantaran perubahan dari kondisi pasar atau ekonomi. Model teoritis baru harus dapat dikembangkan untuk mempertimbangkan semua perubahan. Maka dari itu, penting untuk melanjutkan studi empiris untuk memutuskan apakah pasar model efisien atau tidak efisien secara informasi. Nah, hal ini membuat investor untuk mempertimbangkan pendapatan masa depan yang lebih besar. Nah, artinya bahwa harga saham meningkat setelah ada pengumuman pada akhir bulan. Analisis ini diwujudkan pada sampel besar perusahaan. Penelitian ini dilandaskan pada sebuah pemikiran bahwa investor melakukan investasi sebagai akibat dari peningkatan return saham selama periode waktu tertentu tanpa memperhitungkan karakteristik umum dari semua saham, bahwa mereka berarti reverting, maka dapat disimpulkan bahwa EMH yang lemah itu tidak valid. Selanjutnya kesimpulan, EMH memiliki abstraksi yang tinggi dalam kerangka berpikirnya, dan konsep EMH tidak memberikan ruang kemungkinan bahwa ketidakefisienan pasar dapat terjadi. Dalam kerangka berpikir, teori efisiensi pasar secara meluas dapat diterima. Akan tetapi, EMH dianggap gagal dalam menjelaskan berbagai fenomena yang terjadi pada pasar sekuritas di berbagai periode waktu dan tempat pengujian. Hal itu menunjukkan bahwa adanya teori ini masih diakui sampai saat ini. Fama sendiri beranggapan bahwa pengujian EMH seharusnya dilakukan dengan rentang periode waktu yang panjang atau long term data. Tidak memungkinkan pembuktian EMH dilakukan dengan menggunakan periode data yang singkat. Untuk referensi bisa dilihat dari link jurnal di bawah. Yang ketiga, ada peran big data dalam kajian keuangan perilaku. Nah, latar belakang masalah. Secara tradisional, data sangat mahal untuk diperoleh, untuk dianalisis, dan diinterpretasikan. Nah, selain itu juga bersifat statis, kasar, dan sebatas tinjauan sekilas dalam memahami sebuah fenomena. Tetapi untuk saat ini data tidak lagi mahal atau statis, melainkan murah, luas, dalam masih real time, bervariasi, relasional, dan mudah diakses. Nah, penggunaan big data dalam kajian keuangan perilaku karena berkembangnya sektor teknologi informasi dan komunikasi. Sistem teknologi informasi diterapkan di organisasi menjadi komponen dari organisasi bersama-sama dengan manusia berinteraksi menggunakan sistem teknologi informasi yang ditampung dalam big data. Interaksi ini menimbulkan masalah keperilakuan atau behavioral. Selanjutnya, analisis kasus. Nah, dalam penelitian ini menunjukkan minat pada perusahaan dapat disampaikan melalui pencarian untuk perusahaan di mesin pencari. Jadi, apakah volume pencarian internet memprediksi pengembalian? Menggunakan Google Trends untuk mengukur volume pencarian tersebut, mereka menemukan bahwa satu standar deviasi peningkatan volume pencarian meningkatkan pengembalian pada minggu berikutnya. Nah, pada penelitian ini tampaknya tidak menggabungkan harapan analisis, juga tidak mengendalikan perdagangan retail. Kesimpulan. Hasil kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan big data dalam behavioral finance mungkin masih dianggap metode penelitian yang relatif baru, sehingga banyak yang masih terbata-bata dalam memahami metode, terutama teknik pengumpulan datanya, serta membutuhkan keterampilan teknis yang tinggi untuk menginterpretasikan. Hal ini memberikan tantangan untuk peneliti karena fenomena keuangan perilaku sangat menarik. Baik, sekian informasi atau presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi pembaca maupun penonton. Sekian dan terima kasih, lebih dan kurang saya mohon maaf.